Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Simon Petrus menjawab dan berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Tertulis dalam kitab Matius 16 ayat 16, kata kunci renungan pada malam ini adalah pusat sejarah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Elia, dan ada pula yang mengatakan, Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Terambil dari kitab Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, keputusan Anda tentang Yesus menentukan nasib Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Dalam kumpulan arsip biografinya, The Washington Post mengidentifikasikan orang-orang yang terkenal dengan sebuah catatan singkat tentang pekerjaan, seperti Raja Home Run atau bintang film. Menurut seorang reporter,
Salah satu dokumen diberi judul Yesus Kristus. Setiap orang yang telah mempelajari tentang Yesus Kristus membuat beberapa penilaian tentang Dia. Seorang filsuf dan sejarawan dari Perancis bernama Ernest Renan mengatakan demikian, "Seluruh sejarah tidak akan dapat dipahami tanpa Kristus." Dan seorang penulis Amerika, Ralph Waldo Emerson, menyimpulkan, namanya memang tidak terlalu sering ditulis, akan tetapi tertancap di dalam sejarah dunia. Kenneth Scott Latourette, mantan Ketua Departemen Keagamaan Program Pascasarjana di Universitas Yale, menulis demikian, "Hidup Yesus yang singkat itu adalah kehidupan yang paling berpengaruh yang pernah ada di dunia ini. Melalui dirinya, berjuta-juta orang telah mengalami perubahan dan mulai menjalani hidup seperti yang diteladankannya, diukur melalui dampak yang mengikuti kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus merupakan peristiwa-peristiwa yang paling penting dalam sejarah hidup manusia." Label apa yang Anda sematkan pada diri Yesus Kristus? Jika Anda setuju bahwa Dia adalah sosok seperti yang diakuinya, maka jadikanlah Dia, yang merupakan pusat sejarah, tidak saja sebagai pusat kepercayaan Anda, tetapi juga sebagai objek dari kesetiaan dan kasih Anda. Engkau adalah Mesias. Matius 16 ayat 16 berkat, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Engkau adalah Mesias merupakan sebuah pengakuan yang keluar dari mulut Petrus menjawab pertanyaan Yesus kepadanya. Pengakuan Petrus tentang siapakah sosok Yesus menggambarkan tentang pengakuan iman Simon. Ini merupakan sebuah pewahyuan ilahi kepada Petrus. Bagaimana Petrus telah ditetapkan mewakili Kristus setelah kenaikan ke surga, ketika Yesus mengatakan bahwa di atas Petrus akan didirikan jemaatnya. Simon Petrus dengan terus terang mengatakan bahwa dia adalah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan yang sangat berani dan akurat, Yesus memang adalah Mesias, Anak Allah. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa manusia tidak menyatakan hal ini kepada Petrus. Bapa di surgalah yang mengungkapkan kepada Petrus mengenai kebenaran ini. Hanya ketika Bapa di surga rela menyatakan kepada manusia, barulah manusia dapat mengenal siapa Yesus. Jika bukan karena Allah sendiri yang menyatakan, maka kita akan gagal melihat kemuliaan Kristus yang dinyatakan dengan cara yang tersembunyi bagi orang-orang yang keras hati. Kita semua keras hati. Jika bukan karena Allah melembutkan hati kita untuk melihat cahaya kemuliaan Kristus, tidak satu pun dari kita yang akan melihatnya. Kita dicelikkan oleh Bapa di surga. Kita diizinkan untuk mengenal Kristus oleh Bapa di surga. Itulah sebabnya, pengenalan akan Kristus adalah karena anugerah saja. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Petrus harus berbahagia. Dia berbahagia karena ucapan mulutnya adalah wahyu dari Allah sendiri. Wahyu yang dinyatakan kepada murid-murid Yesus melalui Simon Petrus. Ternyata ucapan mulut Petrus itu bukan hanya menjadi perkataan yang lalu begitu saja. Ini menjadi perkataan yang sangat penting. Karena setelah perkataan ini, Tuhan Yesus mengubah nama Simon anak Yunus menjadi Petrus. Lebih jauh lagi, kalimat selanjutnya ditujukan bukan kepada Petrus, tetapi kepada pengakuan iman gereja di sepanjang zaman.
Di atas pengakuan iman seperti inilah gereja Tuhan Yesus akan berdiri. Sebenarnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan bahwa Yesus Kristuslah dasar di mana gerejanya berdiri. Kristuslah batu fondasi di mana gerejanya didirikan. Mengapa dalam bagian ini Yesus mengatakan bahwa di atas batu, inilah Dia akan mendirikan gerejanya? Pada bagian ini Yesus Kristus sedang memberikan fokus kepada pengenalan gerejanya akan siapa Dia. Dialah sendiri yang menjadi dasar gerejanya dan kita semua hanyalah batu-batu kecil yang dipakai untuk membangun gerejanya. Kita, termasuk Petrus, bukanlah fondasi gereja. Kristuslah batu penjuru satu-satunya dari gereja. Kita hanyalah bagian-bagian kecil dari gereja yang dibangun di atas satu-satunya dasar, yaitu Kristus. Tetapi penekanan Kristus pada bagian ini bukanlah mengenai dirinya, tetapi mengenai pengakuan terhadap siapakah Dia. Yesus mau mengajarkan bahwa pengakuan yang benar akan siapa Kristus menjadi ciri yang harus ada di dalam diri setiap orang percaya. Gereja harus berdiri di atas dasar pengakuan iman yang benar. Gereja harus berdiri di dalam pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kepala gereja yang membeli gereja dengan darah-Nya yang mulia. Jika gereja didirikan di atas dasar pengakuan yang salah, maka gereja itu hanya menjadi organisasi dunia yang tidak berbeda dengan organisasi manapun yang ada. Tetapi gereja bukanlah organisasi dunia. Gereja adalah kumpulan orang percaya yang ditebus dari maut oleh darah Kristus dan dipanggil keluar dari dunia ini untuk menjadi umat Allah yang hidup. Jika gereja tidak lagi mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah dan Mesias, maka gereja itu sudah berhenti menjadi gereja. Karena itu, marilah kita melahirkan pengakuan iman kita kepada Yesus dari hasil pergumulan hidup kita sehari-hari dengannya. Yesus, Mesias anak Allah yang hidup. Hari ini kita akan membahas tema Yesus, Mesias anak Allah yang hidup. Yesus tidak ingin dipandang sebagai Mesias politis. Kehadirannya di dunia ini adalah sebagai Mesias surgawi. Banyak yang bingung mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya agar tidak memberitahu orang lain bahwa Dia adalah Kristus atau Mesias. Alasannya sederhana, karena orang-orang Yahudi pada saat itu memegang pemahaman yang salah tentang Kristus. Mereka memahami Kristus sebagai pemimpin politik yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan Roma dan membangun Israel sebagai satu kekuatan politik di dunia ini. Jika kita memahami pandangan mereka ini, maka kita akan mengerti mengapa Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahu bahwa Dia adalah Kristus. Apa yang hendak Yesus lakukan sebagai Mesias yang hidup di dunia ini? Pertama, Yesus hendak mengajarkan bahwa gereja di dunia ini dibangun di atas apa bukan siapa. Yesus mengajarkan bahwa gereja di dunia ini dibangun di atas batu karang, bukan di atas nama Petrus. Artinya, gereja dibangun bukan di atas nama siapa, melainkan di atas batu karang. Gereja Katolik Roma berkata bahwa gereja dibangun di atas Petrus. Apakah Kristus membangun gerejanya di atas Petrus? Di manakah di dalam kitab suci, kita bisa menemukan lagi ajaran bahwa gereja dibangun di atas Petrus? Tidak ada.
Mengapa Gereja Katolik Roma mengatakan seperti itu? Karena untuk mendukung sistem kepausan, ini menjelaskan mengapa ada paus di Gereja Katolik Roma. Dan untuk membenarkan sistem kepausan ini, ayat ini dikutip. Kita lihat, gereja dibangun di atas Petrus. Hal itu disebutkan di sini. Kamu adalah Petrus dan aku akan membangun gerejaku di atas kamu. Bukan itu yang sedang disampaikan oleh Yesus. Dia tidak berkata, kamu adalah Petrus dan aku akan membangun gerejaku di atas kamu. Bukan itu yang dikatakan oleh Yesus. Menurut Yesus, gereja akan dibangun di atas batu karang. Jadi, persoalannya adalah bukan siapa, melainkan apa yang menjadi landasan pembangunan gereja. Jawaban bagi pertanyaan ini adalah, gereja dibangun di atas batu karang. Yesus di Matius 7 ayat 24-25 menyuruh kita untuk membangun kehidupan kita di atas batu karang. Yesus berkata, orang yang mendengarkan ajaranku dan mengerjakannya, dia itu seperti seorang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika hujan turun, banjir datang, dan angin bertiup melanda rumah itu tidak rubuh, karena dibangun di atas batu. Yesus tidak seperti kebanyakan penginjil yang berkhotbah tentang satu hal tetapi mengerjakan hal yang lain. Saat dia mengajarkan kita untuk membangun kehidupan kita di atas batu karang, dia sendiri membangun rumahnya ataupun gerejanya di atas batu karang yang teguh. Kedua, Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus. Nama baru bagi Simon adalah Petrus, karena sejak saat itu dia akan menjadi manusia baru, seteguh karang. Sebelum kita mulai meneliti makna kata batu karang ini, perhatikan apa yang Yesus katakan pada Petrus. Engkau adalah Petrus. Yang perlu kita ketahui dalam hal ini adalah bahwa nama Petrus itu bukanlah namanya yang asli. Sebelumnya, dia tidak dipanggil dengan nama Petrus. Siapakah nama aslinya? Simon. Mulanya dia dipanggil dengan nama Simon. Di Lukas 6 ayat 14 kita akan temukan bahwa Yesus memberinya nama Petrus. Namamu adalah Simon. Namun sejak saat ini engkau akan dipanggil dengan nama Petrus, yaitu batu kerikil, bagian dari batu karang yang besar. Batu kerikil hanyalah sekeping pecahan dari batu besar. Ia berasal dari batu karang yang sangat besar. Akan tetapi kerikil memiliki ciri yang sama dengan batu besar yang menjadi sumbernya. Perubahan nama itu tentu saja menegaskan bahwa karakter Petrus akan diubah. Di dalam Alkitab, nama menunjukkan karakter. Yesus sedang berkata, sekarang ini namamu adalah Simon, namun nama itu akan berubah menjadi Petrus, karena aku akan mengubahmu sepenuhnya. Aku akan mengubahmu, aku akan menjadikanmu manusia baru. Kamu akan menjadi manusia baru. Ini adalah pokok yang penting untuk dipahami. Namun tentunya bukan sembarang manusia baru. Manusia baru macam apa? Sesuai dengan nama barunya, dia akan diubah dari Simon menjadi manusia baru yang bisa digambarkan seperti batu karang atau batu kerikil. Kia mungkin bertanya, sungguh lucu tindakan memberi nama baru ini. Apa yang salah dengan nama Simon? Kita tidak memanggilnya Simon lagi, melainkan kerikil. Mulai saat ini, namamu akan menjadi kerikil. Apa bagusnya dipanggil kerikil?
Ada alasan untuk tindakan itu jika kita ingin memahami perikop ini. 1. Batu karang mengungkapkan keteguhan, kekuatan, keadaan yang tidak berubah, karakter yang tidak bisa dirusak, kesetiaan, kekudusan. Di Mazmur 18 ayat 3 kita menemukan kata pertama bagi batu karang, yaitu Sila. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Sungguh ayat yang sangat indah, sangat indah. Allah adalah gunung batuku. 2 kali di dalam satu ayat ini, si pemazmur menyebut Allah sebagai gunung, batu karang. Kesan apakah yang Anda dapatkan jika Anda mendengar kata gunung batu atau batu karang? Mengapa dia menyebut Allah sebagai gunung batu? Apa bagusnya menyebut Allah sebagai gunung batu? 2. Gunung batu mengungkapkan keteguhan. Gunung batu mengungkapkan kekuatan. Ia juga mengungkapkan karakter yang tidak berubah. Bumi bergerak, tanah bergerak, pohon-pohon tumbang. Akan tetapi gunung batu, ia menggambarkan kekuatan dan keteguhan. Kemampuan untuk tetap teguh, ia sama dari dulu, sekarang dan sampai di masa depan, ia tidak berubah. Itulah gambaran yang diberikan di sini. Keteguhan, kesetiaan Allah, kuasanya, keadaannya yang tidak berubah. Semua ciri itu yang terdapat di dalam gunung batu. Pertanyaan kita adalah bagaimana agar Kristus bisa membangun gerejanya di atas batu karang? Pertama, Yesus mengubah orang-orang percaya yang sejati dengan kuasa Allah untuk menjadi batu. Bagaimana kita akan membentuk seorang Petrus, seorang yang tidak seperti batu karang dan menjadikan dia batu karang? Kita tahu betapa lemahnya Petrus. Dia adalah orang yang paling keras berbicara tentang kesetiaan. Dialah orang yang memimpin orang lain untuk berkata, "Yesus, kami bersedia mati bagimu. Kami tidak akan pernah meninggalkan engakku. Kami akan terus bersamamu sampai mati." Kita tentu ingat pada semua pernyataan dari Petrus itu. Dan ketika didatangi seorang perempuan yang bukan siapa-siapa, seorang hamba perempuan yang berkata, "Aha, kamu adalah salah satu dari murid-murid Yesus." Dan di hadapan hamba perempuan itu dia goyah. 3 kali dia menyangkal Yesus. Dia belum berhadapan dengan para pengawal bait Allah. Yang dia hadapi baru seorang hamba di halaman bait Allah. Bahkan yang ini cuma hamba perempuan. Dan Petrus yang perkasa itu sudah tersungkur. Apakah Petrus ikut memiliki watak ilahi? Apakah kita ingin mengatakan bahwa orang semacam itu ikut memiliki watak ilahi? Roh Kudus harus datang dulu untuk mengubahnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Janganlah kalian pergi memberitakan Injil dulu, karena pertama-tama kalian harus diubah dahulu. Pertama-tama, kalian harus menerima kuasa dari atas dulu. Tanpa kuasa itu, bagaimana mungkin kalian bisa menjadi batu karang?" Kedua, perubahan akan menghasilkan pengakuan. Petrus pernah menjadi lawan bagi salib, karena dia mencoba mencegah Yesus. Namun akhirnya dia menjadi orang yang pertama mengakui Yesus adalah Mesias. Perubahan hidup Petrus akhirnya membuat dia mengakui keberadaan Yesus di dunia ini sebagai Allah yang hidup. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus.
Menjadi pengikut Yesus Kristus itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Artinya, kita bisa saja memiliki agama yaitu agama Kristen, tapi tidak menjadi pengikut Yesus. Artinya, bisa seseorang masuk ke gereja, tapi judi jalan terus. Orang pergi ke gereja, tapi mabuk masih dilakukan tiap minggu. Kita masuk ke gereja, tapi tidak pernah melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Hal-hal tersebut yang dinamakan bisa memiliki agama, tapi bukan menjadi pengikut Yesus. Mengikut Kristus bukanlah suatu pilihan, tetapi panggilan. Kita tidak bisa memilih, apakah mau ikut Kristus atau mau mengikuti dunia. Alkitab tidak mengajarkan mengenai pengambilan keputusan untuk menjadi pengikut Kristus sebagai suatu pilihan. Tapi ini merupakan panggilan. Alkitab jelas sekali mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Banyak orang berpikir, saya ingin memilih Kristus saja. Karena itu kelihatannya menguntungkan. Setelah Kristus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia harus menderita, dan bahwa ia telah siap dan bersedia untuk menderita, ia memberitahu murid-muridnya sekarang bahwa mereka juga harus ikut menderita, dan harus siap dan bersedia untuk itu. Perkataan dalam ayat-ayat ini sungguh sangat bernilai maknanya. Disinilah asas-asas pemuridan diletakkan dan persyaratannya ditetapkan, dan berdasarkan asas-asas inilah kita memperoleh kehormatan dan manfaat sebagai murid. Hal ini dikatakannya kepada murid-muridnya, supaya bukan saja mereka harus mengajarkannya kepada orang lain, tetapi juga supaya mereka menggunakan asas-asas ini untuk menguji keamanan diri mereka sendiri. Apa artinya menjadi murid Kristus itu? Menjadi murid Kristus artinya mengikuti Dia. Ketika Kristus memanggil para muridnya, Ia mengucapkan kata-kata perintah, "Ikutlah Aku." Murid Kristus yang sejati adalah seorang yang mengikut Dia di dalam menjalankan tugas, dan akan terus mengikut Dia sampai mencapai kemuliaannya. Orang itu harus mengikut Dia, bukan mengatur-atur Dia melakukan ini dan itu, seperti yang barusan diperbuat Petrus yang lupa daratan. Seorang murid Kristus akan mengikut Dia, seperti domba mengikut gembalanya, seperti pelayan yang mengikut tuannya, prajurit yang mengikut komandannya. Ia adalah orang yang menuju kepada tujuan akhir yang sama dengan yang dituju Kristus, yaitu kemuliaan Allah dan kemuliaan sorga. Ia seorang yang berjalan di jalan yang sama yang dilalui Kristus, dipimpin oleh Roh-Nya, mengikuti jejak langkahnya, tunduk kepada perintah-perintahnya, dan mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk bisa menjadi pengikut Yesus? Pertama, harus menyangkal diri. Sebelumnya Petrus menasihati Kristus untuk menyayangkan dirinya sendiri, dan dia mungkin akan memberi nasihat yang sama untuk kasus yang serupa. Namun, Kristus memberitahu mereka semua bahwa mereka harus sangat jauh dari menyayangkan diri mereka sendiri, dan malah sebaliknya, harus menyangkal diri sendiri. Dalam hal ini mereka harus mengikut Kristus, karena kelahirannya, kehidupannya, dan kematiannya, semua merupakan tindakan penyangkalan diri yang tiada henti-hentinya, sebuah pengosongan diri sendiri. Penyangkalan diri memang merupakan pelajaran yang sulit dan keras,
dan bertentangan dengan watak daging dan darah. Namun, tindakan ini tidak lebih dari apa yang telah dipelajari dan dikerjakan oleh guru kita di hadapan kita dan untuk kita. Keduanya untuk penebusan kita dan sebagai petunjuk bagi kita. Lagi pula seorang hamba tidak tebih dari tuannya. Perhatikanlah, semua murid dan pengikut Yesus Kristus harus menyangkal diri mereka sendiri. Inilah aturan dasar untuk bergabung di dalam sekolah Kristus. Pelajaran pertama dan besar yang akan dipelajari di sekolah ini adalah menyangkal diri sendiri. Aturan dan pelajaran ini merupakan pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Keduanya perlu bagi kita sebagai dasar untuk mempelajari pelajaran-pelajaran baik lainnya yang akan diajarkan kemudian. Kita harus menyangkal diri kita sendiri sepenuh-penuhnya. Kita tidak boleh mengagumi bayangan kita sendiri atau melampiaskan suasana hati kita sendiri yang uring-uringan. Kita tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri atau mencari kepentingan diri sendiri, juga tidak boleh hidup untuk tujuan kita sendiri. Kita harus menyangkal diri untuk suatu tujuan, harus menyangkal diri bagi Kristus, bagi kehendaknya dan kemuliaannya, dan melayani kepentingannya di dunia ini. Kita harus menyangkal diri demi saudara-saudara kita dan demi kebaikan mereka. Dan kita harus menyangkal diri demi kebaikan diri kita sendiri. Menyangkal nafsu tubuh jasmani demi kebaikan jiwa kita. Kedua, harus memikul salibnya. Yang dimaksudkan dengan salib di sini adalah seluruh penderitaan kita, baik yang kita derita sebagai manusia maupun sebagai orang Kristen, meliputi segala kemalangan karena ketentuan ilahi, penganiayaan oleh karena kebenaran, setiap masalah yang menimpa kita, baik karena berbuat baik ataupun karena tidak melakukan sesuatu yang jahat. Segala kesukaran yang kita derita sebagai orang Kristen sangat cocok disebut salib-salib, karena mengingatkan kita akan kematian di atas kayu salib, yang dialami Kristus karena ketaatannya. Salibnya itu seharusnya membuat kita bersedia menerima segala kesukaran kita dan tidak usah takut kepadanya. Salibnya itu seharusnya membuat kita sadar bahwa sama dengan Dia, kita juga harus menanggung kesukaran, karena Dia juga telah menanggungnya sebelumnya bagi kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memikul salib ini, yaitu: A. Setiap murid Kristus memiliki salibnya masing-masing. Setiap orang harus sadar akan ini dan bersiap-siap. Karena setiap orang memiliki tugas khusus yang harus dilaksanakannya, maka setiap orang juga memiliki masalah khusus yang harus ditanggung masing-masing. Setiap orang merasakan paling banyak dari bebannya sendiri. Salib adalah nasib yang dimiliki secara umum oleh anak-anak Allah. Tetapi walaupun umum sifatnya, setiap orang memiliki bagian tertentu. Itulah salib yang telah ditetapkan bagi kita oleh Sang Hikmat yang tak terbatas, yang diletakkan di atas pundak kita oleh Sang Pemelihara yang Maha Kuasa. Dan salib itu sangatlah sesuai bagi kita masing-masing. Sangat baik bagi kita, bila kita menyebut salib yang kita pikul sebagai milik Kiatawa sendiri, dan menyambutnya dengan semestinya, kita cenderung berpikir bahwa kita sanggup memikul salib orang lain dengan lebih baik daripada salib kita sendiri. Namun, yang terbaik adalah, kita harus memikul salib kita masing-masing sebaik-baiknya. B.
Setiap murid Kristus harus memikul salibnya yang telah ditetapkan oleh Allah dengan bijaksana. Hal ini mengingatkan kita akan kebiasaan Romawi yang memaksa orang yang dihukum mati dengan cara disalibkan untuk memikul salibnya sendiri. Ungkapan ini digambarkan ketika Simon harus memikul salib Kristus di belakang dia. Pertama, ini artinya bahwa salib itu ada di tengah jalan kita, dan tersedia bagi kita. Kita tidak boleh membuat salib bagi diri kita sendiri, tetapi harus menerima bagi diri sendiri salib yang telah dibuat Allah bagi kita. Aturan yang kita anut adalah, jangan pernah meninggalkan kewajiban. Kita harus memikul salib kita itu, dan jangan sampai kehilangan. Kita tidak boleh, karena tergesa-gesa dan ceroboh, menghancurkan salib itu sesuai pemikiran kita sendiri. Tetapi kita harus memikulnya ketika salib itu diletakkan di jalan kita. Kita harus mengelola dengan baik penderitaan kita supaya tidak menjadi batu sandungan atau hambatan bagi kita dalam melayani Allah. Kita harus memikulnya dan membawanya keluar dari jalan kita, dengan segera membereskan salib sebagai batu sandungan. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, dan kita harus berjalan terus sambil memikul salib di jalan kita, meskipun salib itu menindih berat. Kedua, yang harus kita lakukan bukan hanya memikul salib itu, yang dapat saja berupa sebalok kayu, sebuah batu, atau sepotong tongkat, tidak hanya berdiam diri di bawahnya, tetapi kita harus mengangkatnya ke atas, harus mengembangkannya agar dapat memberi keuntungan yang baik. Kita tidak boleh berkata, ini suatu kemalangan, saya harus memikulnya, karena saya tidak dapat menghindarinya, tetapi, ini suatu kemalangan, saya akan memikulnya, karena hal ini akan mendatangkan kebaikan bagi saya. Hanya dengan bersukacita dalaran penderitaan kita, dan bermegah di dalamnya, barulah kita bisa mengangkat salib itu. Hal ini sesuai dengan ajaran penyangkalan diri, karena orang yang tidak mau menyangkal diri terhadap kesenangan dosa klan keuntungan-keuntungan dunia ini bagi Kristus, maka orang itu tidak akan mau memikul salibnya ketika timbul kesesakan. Ketiga, harus mengikut Yesus, khususnya dalam hal memikul salib. Orang-orang kudus yang menderita haruslah memandang Yesus, dan menerima petunjuk serta dorongan semangat darinya ketika menderita. Apakah kita sedang memikul salib itu? Kalau ya, itu berarti kita mengikut Dia yang telah memikul salib itu di depan kita, menanggungnya bagi kita, dan dengan demikian mengambil dan memikulnya dari kita. Allah telah memikul bagian berat dari ujung salib itu, bagian yang mengandung kutuk, bagian yang berat itu. Dengan demikianlah membuat bagian lain dari salib itu terasa ringan dan mudah bagi kita, atau, secara umum ini berarti bahwa kita harus mengikut Kristus dalam segala kekudusan dan ketaatan. Perhatikanlah. Murid-murid Kristus harus belajar meneladani guru mereka, dan bertingkah laku sesuai contoh yang Ia berikan, dan terus melaksanakannya dengan baik, apapun salib yang menghalangi jalan mereka, bekerja dengan benar dan menderita karenanya, itulah mengikut Kristus. Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menuruti Aku. Tampaknya hal itu adalah idem per idem, hal yang sama berulang lagi. Apakah perbedaannya? Pasti yang dimaksudkan adalah seperti ini, setiap orang yang mau mengikut Aku, yaitu dengan mengakui Aku,
Sehingga mendapat nama dan penghargaan sebagai seorang murid, ia harus menuruti atau mengikuti aku dalam kebenaran. Dan karena itu, ia harus melakukan pekerjaan dan kewajiban sebagai seorang murid. Atau dengan perkataan lain, kalau sedari awalnya seseorang sudah mengikut aku dengan baik, maka hendaknya ia terus mengikut aku dengan segala ketekunan. Itulah yang dimaksud dengan mengikut Tuhan dengan segenap hati, seperti yang dilakukan Kaleb. Orang-orang yang ingin mengikut Kristus harus menuruti Dia. Apa yang hendak kita renungkan saat ini? Pertama, mengikut Kristus artinya setia mengikuti Kristus dan taat melaksanakan segala firman-Nya. Ketika Yesus mengajak murid-murid yang pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedes dan Yohanes, untuk menjadi murid Kristus, mereka meninggalkan jala, perahu, dan ayah mereka, dan mengikut Yesus. Dari peristiwa ini kita belajar komitmen mengikuti panggilan Kristus, dan taat melaksanakan segala firman-Nya dalam hidup kita. Ketika berada di antara kerumunan orang-orang, seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikuti Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jawaban Yesus ini menjadi suatu pernyataan bahwa sebenarnya Yesus tidak mendapat tempat di hati orang Farisi itu. Walaupun dia berkata akan mengikut Yesus, tetapi Yesus tahu keberatan hatinya. Mengapa? Karena ia adalah seorang Farisi yang sulit meninggalkan segala reputasi dan otoritasnya yang besar dalam sistem agama Yahudi. Saat ini pergumulan seperti orang Farisi itu cenderung dialami orang Kristen. Kedua, mengikut Kristus adalah mengutamakan Kristus di atas segalanya, bukan menempatkan Kristus di bawah kepentingan yang lain. Bila kita mau mengikut Kristus, kita perlu taat melaksanakan ajaran Kristus dan mempersaksikan kebenaran Kristus kepada sesama melalui setiap perkataan, sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Hal utama yang perlu kita laksanakan sebagai murid Kristus adalah meneladani gaya hidup Kristus untuk hidup saling mengasihi dengan sesama. Dengan kita hidup saling mengasihi, kita turut mewujud nyatakan misi Kristus dalam menghadirkan kasih dan damai sejahtera bagi dunia. Ketiga, menjadi murid Kristus bukan suatu prestasi untuk menunjukkan kehebatan dan kemampuan kita melaksanakan semua ajaran Kristenata gereja. Menjadi murid Kristus adalah suatu pembelajaran kita dapat terus mengenal Kristus, memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, serta taat melaksanakan setiap ajarannya. Matius 16 ayat 24, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus, menjelaskan secara sederhana bagaimana kita dapat terus diproses dan diperlengkapi menjadi murid Kristus. Bila kita senantiasa berusaha menjadi murid Kristus, maka sebenarnya kita turut mewujudkan kehendak Allah agar kita hidup serupa dengan Kristus. Karena itu, mari sangkal diri, pikul salib, dan ikutlah Yesus agar Ia senantiasa menyertai langkah hidup kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani.
Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.